lu jualan bakso nih. Baksonya standar. Tapi lu marketingnya, ads-nya lu mungkin sebulan 20 juta lu ads di iklan. Terus promo segala macam bla 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 bla. Jadi budget marketing mungkin 100 juta sebulan. Tapi produk lu biasa aja. Di awal oke, orang pada datang. Tapi ketika dimakan tuh bakso nggak enak. Nggak balik lagi. Nggak balik lagi. Ya. Kalau misalnya gue boleh tahu, kalau bikin kayak promo gitu, dia bukan seorang siapa-siapa, tapi dia punya duit. Dia punya produk baru. Kira-kira berapa total biayanya, bro? Yang harus itu beda-beda. Beda-beda. Kalau paling bagus promo tuh di Arab. Promo. Oh iya. Itu ya kan. Raffi Ahmad gitu ya. Ya, sekarang usaha udah jalan. Tapi kira-kira marketingnya atau penjualannya nggak baik, kurang maksimal. Nah, lu bisa kasih tahu nggak sih kapan orang itu mengambil keputusan bahwa ini produk nggak bagus lagi, udah nggak bisa diapa-apain lagi? Titiknya apa itu, bro? Indikatornya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Anak buka apa tuh? Antum bukan? Enggak, bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro and sis Musyawarah, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali saya Riki Perdana bisa bertemu kembali tentunya di podcast yang insya Allah membawa nilai-nilai kebaikan buat kita semua. Dan kita sini bukan hanya public figure tapi juga pengusaha, bisa juga orang-orang yang bisa memberikan inspirasi buat kita, akan terus bersama kita tentunya di podcast Musyawarah. Bro and sis, alhamdulillah sekarang sudah hadir. Ini jadwalnya tim Musyawarah nih harus ngecek dia ini dari 2 tahun yang lalu ya. 2,5 lah. 2,5 tahun yang lalu, karena jadwal tuh bener-bener padat, udah kayak ketan lemper gitu ya, saking padatnya. Senang sekali bisa bersama dengan Bro Tengku Wisnu. Masya Allah. Apa nih? Ini apa? Oh, podcastnya masuk anak ya, nggak apa-apa ya. Udah lari dulu. Cepetan. Oke, sekarang alhamdulillah sudah hadir bersama dengan kita Bro Tengku Wisnu. Halo, assalamualaikum bro. Waalaikumsalam, alhamdulillah. Nah ini memang banyak beberapa teman-teman yang salah. Ini pertanyaan langsung ya. Salah menyebutkan, bukan Tengku. Teku. Antum udah berapa tahun main-main? Main sama antum. Baik, Bro Tengku Wisnu. Iya. Bro, sekarang pengen tanya nih, kan sekarang sibuknya banyak bisnis banget ya gitu. Apa sih sekarang yang paling rame bisnis buat anak muda sekarang itu, Bro? Ya alhamdulillah atas izin Allah semua ya. Kalau dibilang bisnis semua nggak juga, masih banyak orang-orang yang lebih banyak bisnisnya. Cuman memang bagaimana waktu itu anak kan memutuskan untuk fokus di dunia bisnis gitu. Itu setelah berhenti sinetron kan. Kenapa? Salah satu alasannya karena ingin fokus. Ingin fokus di dunia entrepreneurship atau dunia bisnis gitu. Dan alhamdulillah usaha-usaha yang di awal alhamdulillah Allah jaga masih ada sampai sekarang. Contohnya misalnya Gerai Hawa, terus ada Malang Strudel. Itu kan awal-awal waktu ketika di tahun 2014. Alhamdulillah Allah jaga masih ada sampai sekarang. Dan sekarang ada beberapa memang peluang-peluang yang Ana lihat memang Ana pengen invest aja di sana gitu loh. Kayak misalnya pengen buka satu kemitra, bukan satu, punya orang lain brandnya, tapi Ana invest di situ. Terus ada lagi punya orang lain, Ana invest juga di situ. Artinya mencoba untuk berinvestasi biar lebih mudah-mudahan bisa memberikan manfaat lah. Karena kalau kita buka usaha bro, itu kan Insya Allah itu kita memberikan atau membuka lapangan pekerjaan juga. Betul, gitu ya. betul. Misalnya kayak di salah satu brand yang Ana buka, brand teman Ana, tapi Ana jadi mitranya di sekitar investasi itu. Apa boleh tahu? Sebutin aja, gak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. Namanya Almas Fried Chicken. Almas, itu kan lagi hype banget ya. Lagi hype banget, lagi Masya Allah orang ini ya, menjamur sekarang di mana-mana mitranya gitu ya. Nah salah satunya adalah Ana invest juga di situ, di Harapan Indah, di Bekasi. Bekasi, Nah itu aja ada karyawannya, ada beberapa itu kan. Dan alhamdulillah itu kan membantu saudara-saudara kita. Terus ini insya Allah juga rencana Ana mau buka investasi di Baker All. Baker All ini semacam roti bun gitu. Dan alhamdulillah itu setidaknya satu toko aja itu ada 4
karyawan. Iya, iya, iya. Nah, kalau nanti kita buka lagi toko 2, 3, 4 dan selanjutnya tinggal dikali aja. Misalnya ada 10 berarti ada 40 karyawan yang bekerja gitu kan. Iya, iya. Dan mudah-mudahan insya Allah ketika kita menjadi entrepreneur, menjadi pengusaha, insya Allah memberikan manfaat yang luas lah. Iya. Nah, bro TW ya, lebih enak bro TW aja kali ya. Silakan. Iya, bro. Kalau kita ngeliat kan bisnis itu kan memang awal mulanya pasti akan perlu modal. Nah, kira-kira buat orang-orang pemula nih, kriteria apa sih yang harus mereka pahamin dulu ketika untuk memutuskan, nih saya mau buka usaha. Nah, awalnya apa sih yang harus mereka dalamin gitu, biar nggak kasarnya nanti endingnya bakal jadi bangkrut gitu. Kalau bangkrut itu memang resiko ya, sebenarnya ya. Maksudnya nggak jalan usahanya itu resiko. Karena setiap apa yang kita lakukan itu pasti ada resikonya. Bukan hanya usaha. Ketika kita kerja, kita ada resiko juga loh. Misalnya contohnya kita kerja main sinetron. Ada resikonya. Ketika kita syuting, ternyata nggak tayang. Bisa jadi. Resiko juga kan, waktu sudah terbuang di situ. Betul. Padahal kita bisa melakukan hal-hal yang lain, yang produktif, yang kita bisa mendapatkan income di situ, tapi nggak jadi karena kita syuting di sini. Betul. Tapi tidak tayang. Tidak tayang. Resiko juga kan. Ya. Artinya semua pekerjaan ataupun semua usaha yang kita lakukan itu ada resikonya. Nah, salah satunya ya buka usaha. Buka usaha, keuntungannya apa? Benefitnya. Kita dapat income, ya. Kita dapat penghasilan yang mungkin akan berlipat-lipat. Bisa kayak gitu insya Allah. Tapi, terus kita juga benefitnya apa? Kita bisa membuka lapangan pekerjaan. Kan ada benefit juga untuk kita dan banyak orang. Tapi risikonya ada nggak? Tetap ada risikonya. Ketika tidak berjalan. Di awal mungkin berjalan. Betul. Ternyata di pertengahan marketnya udah mulai sepi ya. Sepi. Bangkrut misalnya kayak gitu kan. Nah, artinya ada risiko-risiko itu. Nah, risiko ini pertama, Anak kenapa mau ngomong risiko dulu? Anak cuma pengen menyampaikan bahwa semua apa yang kita lakukan pasti ada risiko. Pasti. Gitu ya. Ketika Anda ingin membuka usaha, harus tahu bahwa ada risiko juga, gitu ya. Nah, kalau dibilang apa sih langkah pertama kita ketika kita mau buka usaha? Ini bukan kata Ana sih, bro, ya. Tapi kata para guru-guru kita di dunia entrepreneurship lah. Mereka mengatakan bahwa ada beberapa poin. Mungkin kalau yang boleh Ana sampaikan nggak usah terlalu banyak, tapi mungkin satu, kita mau memberikan solusi untuk problem apa. Itu salah satunya. Kita harus cari solusi apa ketika ada problem apa? Jadi gini, kita cari problem orang dulu. Gitu kan? Kita jangan mulai itu dari produk dulu. Kalau misalnya tiba-tiba nih kita lagi mau buka usaha. Oh, gue mau buka usaha tumbler. Terus kita bingung. Kenapa? Pasti kan ditanya, kenapa lu pengen buka produk, bikin produk tumbler? Pengen aja, karena gue ngerasa kayak keren deh bikin produk tumbler, kayaknya enak deh kita jualan. Pertanyaan, dari mana Anda tahu ini akan terjual? Nah, sebenarnya yang harus kita tekankan dulu adalah bagaimana kita lihat ada masalah di masyarakat. Masyarakat itu lagi ada masalah apa? Karena hukumnya, ketika ada masalah, orang akan mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Kan simpel kayak gitu kan? Iya kan? Setuju. Jadi ketika ada masalah, misalnya contoh, lo pusing, solusinya apa? Obat. Doa dulu dong. Doa dulu. Oh, doa. Habis itu obat kan? Bener dong. Betul. Wasilannya dari obat. Ikhtiarnya obat. Yes. Ikhtiar pertama doa, lalu kita minum obat. Obat itu produk nggak? Produk. Ada nggak obat yang tidak ada produknya? Tidak ada brandnya? Ada dong. Ada. Mereka bikin karena ada problem di masyarakat. Benar nggak? Contoh lagi, simpelnya kayak gini. COVID. Banyak nggak yang dicolok hidungnya tapi drive thru? Banyak kan? Banyak. Sekarang mana? Nggak tahu tuh kemana yang nyolok. Nggak tahu kemana kan? Dulu kenapa rame? Karena banyak permintaan. Ada problem orang ingin di swab. Itu pengen di swab, tapi bingung. Aduh, nggak keburu untuk datang ke rumah sakit misalnya. Ini kan salah satunya dibikin drive-thru swab. Mereka membuat satu solusi ketika ada problem di masyarakat. Gitu ya. Jadi kita harus cari dulu problem di masyarakat apa yang sesuai dengan industri kita. Kalau kita nggak ngerti obat, ngapain kita main obat? Betul. Kalau kita nggak ngerti yang dunia vaksin, ngapain kita main di dunia vaksin? Yang mampu kita usaha. Nah, ketika kita buka usaha, misalnya contoh, di satu tempat ada satu makanan yang enak banget. Cuman masalahnya dia nggak pernah jual minuman. Problem nggak kira-kira? Ada problem kan? Ada problem. Orang makan keselak,
gimana minumnya. Betul. Di daerah situ nggak ada yang jual minuman, simpelnya kayak gitu. Artinya ada problem yang kita tangkap, kita jual aja minuman di situ. Simpel, maksudnya kayak gitu. Ketika ada masalah, orang cari solusi, gitu kan? Solusinya kita buat. Produknya kita buat untuk menjadi solusi dari problem tersebut. Simpel ya, itu yang pertama. Terus kedua, ini yang kedua adalah market. Market ini masih berhubungan sama yang problem tadi. Jadi artinya marketnya ada apa enggak? Nah, ngeliatnya itu dari mana tuh, Dok? Lihat di pasar sebenarnya. Contohnya simpelnya kalau kita nggak usah, kita riset perlu memang kan, tapi nggak usah terlalu yang mendalam. Kalau mendalam lebih bagus sebenarnya. Tapi kalau mau yang simpel, kita lihat aja. Contohnya di Jakarta Selatan spesifik ya, misalnya Jakarta Selatan lagi banyak nggak orang membutuhkan tumbler misalnya. Contohnya gitu ya. Kalau orang banyak membutuhkan tumbler, artinya pasarnya ada. Pasarnya ada. Problemnya kita cari dulu. Problemnya kan ada misalnya orang nggak mau lagi pakai botol plastik misalnya. Udah jarang. Orang pengen menggunakan tumbler. Gitu kan. Karena sayang alam. Ada solusinya, kita buat tumbler. Betul. Tapi kita harus tahu juga market di situ behaviornya seperti apa. Orang masih males yang namanya beli tumbler misalnya. Pengennya ya udah kalau mau ya pakai gelas gua aja di rumah misalnya walaupun ribet. Nah, berarti marketnya agak susah nih. Nah, kita harus cari market di situ ada apa enggak untuk jual tumbler ini gitu. Kalau ada, itu salah satu indikator kita bisa buka usaha di situ. Contoh simpel lagi, Malang Strudel. Malang Strudel. Kita buka di situ, nggak mungkin kalau nggak ada marketnya. Kami buka karena kami udah survei, kami udah riset bahwa marketnya itu bagus. Trafficnya tinggi. Jadi ada marketnya. Karena kalau nggak ada market, sama aja bohong gitu. Gitu kan? Paham. Jadi ya simpelnya nggak usah, Anda nggak mau terlalu panjang lebar, cuman Anda mau kasih tahu bahwa di antara pembunuh bisnis yang paling besar itu setahu Anda ada dua. Satu soal cash flow. Kalau cash flow kita berantakan, hancur, bisnis akan mati. Ya, karena nggak ada duit. Kedua, marketnya nggak ada. Kalau market nggak ada, habis juga kita. Nah, tapi ini ketika mungkin sudah berjalannya usaha ya. Mungkin yang paling harus diperhatikan untuk teman-teman semua yang ingin mulai buka usaha, lihat dari sisi problem. Nggak usah dari produk dulu. Intinya kayak gitu teman-teman ya, biar simpel. Jangan bikin produk dulu, jangan. Tapi lihat dulu problemnya apa di daerah tersebut dan sesuai dengan expertise kita. Kita problem ini dan sesuai nih dengan kayaknya saya mampu nih untuk bikin satu produk untuk memberikan solusi untuk problem tersebut. Gas. Bismillah kayak gitu. Setelah problemnya dapat, marketnya ada. Nah, kadang-kadang kan kita mulai usaha juga pasti ngebohong yang namanya ada modal ya. Betul. Bro ya. Nah, kalau ngelihat kan berarti Bro ini kan udah pernah coba modal sendiri sama sekarang investasi bareng sama teman. Betul. Itu yang lebih ideal untuk seorang pemula yang mana, Bro? Kalau pemula, makanya pemulanya ini harus dicoba di breakdown lagi. Pemulanya seperti apa? Pemula yang ada modal, atau pemula yang tidak ada modal. Maksudnya ya kita nggak dengan segala hormat ya. Maksudnya ada kan yang berhasil banyak ketika dia tidak punya modal. Ya. Ada. Dia tidak punya modal, tapi dia punya ide. Ini kita artinya perlu effortnya lebih. Kita buat plannya seperti apa, bisnis plannya seperti apa dari awal sampai akhir. Terus kan kita tawarkan kepada orang lain, kepada investor. Bro, mau nggak buat kayak gini, gue punya ide nih. Nanti lo tinggal duduk tenang, lo kasih modalnya, biar gue kelola, nanti kita bagi hasil. Ada duit yang keluar nggak? Nggak. Tapi ada effort nggak? Ada. Ada kan? Nah, kita dinilai value-nya di situ. Effort kita. Dia dinilai dari uangnya. Modalnya. Contoh simpelnya, kenapa gue mau ngeluarin uang? Mereka nggak ngeluarin uang, gue keluarin untuk investasi. Karena gue ngerasa itu kayaknya menarik. Gitu kan? Punya potensi yang bagus.
Jadi gue mengeluarkan uang gue gitu loh. Artinya kan ada kan yang mau kan? Ada yang mau. Yang penting idenya bagus. Apalagi sudah terbukti. Lebih enak lagi kayak gitu. Jadi kalau buat satu lagi yang punya modal. Yang punya modal kalau boleh memberikan saran tadi jangan bikin produk dulu. Lihat problem yang di masyarakat dan expertise Anda, keahlian Anda sesuai nggak untuk bikin produk untuk menjadi solusi tersebut. Kalau punya modal lebih enak lah. Nah, kalau sekarang sudah memutuskan bahwa mereka katakanlah punya modal dan mereka punya kemampuan untuk buka itu, mulai dari dia tahu problemnya dan dia tahu marketnya. Nah, sekarang step selanjutnya adalah apakah di situ tuh harus ada pembimbingnya gitu ya, Bro ya? Sebenarnya kalau dibilang atau komunitas sekitarnya itu yang sangat support gitu biasanya. Ya. Kalau dibilang sebagai pembimbing, mentor ya. Iya, gue masih meyakini sih sampai sekarang ya bahwa kita ini segala sesuatu itu membutuhkan ilmu. Masih sampai sekarang nih. Yeah. Artinya gini, contoh lah di dunia kita acting. Mungkin dulu kita terjun bebas, bukan terjun bebas, kita nyemplung di situ, dapat pengalaman di situ, kita berakting, tapi gue yakin banget lo dan gue pasti ada belajarnya. Bener nggak? Betul. Belajar acting. Betul. Nggak mungkin kan tiba-tiba segitu-segitu aja. Iya gitu aja nggak mau bertumbuh, nggak mungkin kan? Pasti belajar. Yes. Karena kita ngerasa juga kita masuk waktu itu memang dalam kondisi yang mungkin belum belajar banget. Tapi ketika itu kita kan kok acting gue kurang ya. Aku coba belajar deh. Ada ilmunya nggak? Ada ilmunya. Dan kita ngerasa lebih pede menjalani. Dan hasilnya, impact-nya juga kerasa gitu. Sama seperti yang lain. Termasuk bisnis. Ana sampai sekarang masih beranggapan punya pandangan seperti itu. Segala sesuatu ada ilmunya dan cari ilmunya tersebut bisa di mana aja memang. Tapi kalau lebih baik kalau menurut Ana ada gurunya sih. Ada gurunya ya. Ada gurunya. Jadi salah satunya kita memang butuh sosok untuk mengajarkan. Tapi kalau misal sekarang kan gampang banget sih bro. Maksudnya kayak ada kelas-kelas. Iya. Jadi apa yang diajarkan diterapkan. Jangan ambil teorinya udah diem aja. Teori itu untuk kita pelajari, terus kita praktekkan. Sayang kan, kita kan ikut kelas juga bayar. Iya. Kayak gitu. Wah, jadi buat teman-teman nih, buat Bro and Sis kalau lagi berusaha dan bisnisnya lagi udah mulai jalan, jangan lupa itu ikut pelatihan itu dan bisa ilmunya diterapkan. Ya betul Bro. Dan ketika teman-teman tuh sudah mulai dengan produk yang baru, terus marketnya udah dapet, ikut pelatihan untuk menjaganya sih. Nah, menjaga produk itu tetap dengan kualitas yang baik. Ada nggak sih yang mereka perlu pelajaran lagi ya bro ya setelah itu? Kalau kata beberapa teman-teman memang ketika kita membuat satu produk itu kan jadi bisa contoh ya. Kita, atau bahasa ini gini, ketika produk itu udah jalan, let's say katakanlah 3 bulan atau 6 bulan untuk semester pertama. Nah, apakah produk itu tetap dengan segitu aja? Apakah perlu ada inovasi tambahan-tambahan? Kalau dari Bro Wisnu gimana? Nah, kalau kata teman-teman, bukan kata teman, kita semua lah ya, kita menganggap memang ketika ada produk itu kita butuh yang namanya inovasi kan. Jadi inovasi produk itu penting banget. Kita lihatlah brand-brand gede. Nggak mungkin dia jual satu produk itu aja. Dari tahun 90 sampai sekarang. Misalnya gitu ya. Salah satu produk pakaian, dia jual pakaian itu aja. Nggak mungkin. Pasti dia jual produk. Pasti dia berinovasi. Dengan mungkin ada garisnya lah. Nanti dia ada tambahan apalah. Mungkin ada sedikit bagian apalah. Ya gitu kan. Kan ada inovasinya. Tapi di satu sisi nanti dia bisa muter lagi circle-nya tuh. Nanti dia balik lagi ke model yang awal lagi. Tapi kan muter terus. Artinya berinovasi terus, berubah terus. Tapi memang bagaimanapun juga ketika kita menjual produk, kita harus pede dengan produk kita. Artinya kalau kita pede dengan produk kita, kita yakin untuk menjualnya itu bagus. Kenapa? Kalau kita tidak pede, bagaimana kita bisa menjual produk yang kita sendiri aja kita nggak yakin dengan produk kita, kan aneh sebenarnya. Makanya banyak yang bilang juga bahwa marketing terbaik itu adalah di produk tersebut. Mau kita jualan loncat dari gunung ke apa segala macam mungkin di awal oke lah. Tapi ketika sudah dimakan sama orang tuh produk, kalau nggak oke produknya dia nggak mau balik nih. Sama aja kayak misal lo jualan bakso. Lo jualan bakso nih, baksonya standar.
Tapi lu marketingnya, ads-nya lu mungkin sebulan 20 juta lu ads di iklan. Terus promo segala macam bla 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 bla. Jadi budget marketing mungkin 100 juta sebulan. Tapi produk lu biasa aja. Di awal oke, orang pada datang. Tapi ketika dimakan tuh bakso nggak enak. Nggak balik lagi. Nggak balik lagi. Ya. Beda ketika dia marketingnya nggak besar-besaran, tapi produk tuh enak banget. Nah. Tapi mungkin di awal sepi dulu. Ya. Mungkin 2 orang, 3 orang. Tapi ngasih tahu, manggil. Tapi kan nanti mereka kasih tahu ke yang lain. Iya. Mereka balik lagi. Ya. Itu kan akan menggulung. Apalagi kalau ditambah produk lo enak, marketing lo luar biasa. Ya. Wah. Berarti secara Bismillah ya tuh, insya Allah meledak. Jadi sebenarnya kalau bicara bisnis itu berarti promosi juga sangat penting ya bro ya? Oh banget, apalagi zaman sekarang. Iya. Kita kan menggunakan sosial media sekarang. Nah kira-kira Sosial untuk media cari duit juga nggak? Yos. Cari duit juga. Betul. Algoritmanya. Ya. Kalau nggak kita bayar, susah. Iya. Tapi kalau misalnya gue boleh tahu, kalau bikin kayak promo gitu, dia bukan seorang siapa-siapa, tapi dia punya duit. Dia punya produk baru. Kira-kira berapa total biayanya bro? Yang harus Itu beda-beda. Beda-beda. Kalau paling bagus promo tuh di Arab. Promo. Oh iya. Itu ya kan. Bukan, ya. Raffi Ahmad gitu ya. Jadi kalau misal di awal beda-beda memang. Karena kalau misal secara, gue bukan orang digital marketing, gue nggak ahli di situ, tapi ya tahu-tahu dikit lah. Iya, Memang pasti tahu kan angka-angkanya berapa kan gitu ya. Angka ada, tapi kalau misalnya yang dipelajari sama teman-teman, ya tim gue yang jalanin ya, dibilang Pak ini jangan langsung main besar dulu. Jadi bertahap aja. Di awal ya angkanya tergantung. Memang kita punya budget berapa, misalnya kita punya budget 10 juta misalnya. Nggak usah langsung gede dulu, langsung 10 juta kita habisin. Enggak, pelan-pelan. Misalnya mungkin kita keluarin 1 juta dulu, nanti kita lihat perkembangan seperti apa, nanti kita tambah lagi gitu. Jadi bertahap dulu, sampai di titik kita memang ada titik. Maksimum. Ini metode beda-beda lagi nih. Ada yang mentok segini, nanti dia turun, karena udah diketahui orang-orang. Tapi ada yang gas terus tuh ada. Metode beda-beda gitu kan. Jadi memang nggak bisa dipatokin yang paling benar ini, itu nggak bisa dipatokin seperti itu gitu. Tapi kalau yang setahu gua rata-rata semua tuh di awal pelan-pelan dulu. Kalau ads di iklan ini ya digital ya. Iya. Pelan-pelan dulu itu sama dengan pelan-pelan saja ya. Pelan-pelan saja. Iya, lagu Kotak itu kalau nggak salah ya. Bukan. Itu kalau nggak salah ya Kotak ya. Bro, ya. Sekarang usaha udah jalan. Tapi kira-kira marketingnya atau penjualannya nggak baik, kurang maksimal. Nah, lu bisa kasih tahu nggak sih kapan orang itu mengambil keputusan bahwa ini produk nggak bagus lagi, udah nggak bisa diapa-apain lagi? Titiknya apa itu bro? Indikatornya? Itu beda-beda lagi itu. Beda-beda lagi juga? Ya beda-beda, karena ada yang menganggap produk itu tetap kita pertahankan walaupun produk tersebut itu nggak laku. Jadi misalnya dalam satu brand, dia ada 3 varian. Oke ya, 3 varian ini yang nggak laku yang A kita bilang. Tapi B, C, D ini masih laku banget. Cuman orang-orang kadang-kadang tergoda datang ke situ karena produk A. Jadi ini nggak dimatikan, tetap diadakan karena mungkin punya kenangan lah. Ini pertama kali dia bikin pakai varian A lah, gitu ya, itu beda-beda. Tapi ada juga orang menggunakan hukum Pareto. Jadi Pareto. Jadi misalnya kayak gini, dari 4 produk, yang ini kejual 5%. Produk A. Produk B kejual 5% juga. Nah, tapi produk C sama D sisanya. Jadi kata 5% 10 kan? Jadi ada 90 lagi. 90 dimakan sama mereka berdua. Nah, ada yang menggunakan prinsip Pareto. Jadi mereka hanya menjual 2 produk ini aja. C sama D. A sama B ini cuma effort doang, tapi menghasilkan sedikit sekali gitu. Jadi orang mematikan varian ini, dia fokus ke 2 varian ini. Ada juga seperti itu. Nah, intinya kalau dibilang kapan memberhentikan, metode berbeda-beda memang. Tapi setahu gua, ketika kita melihat memang sudah tidak berjalan dengan baik lagi, tidak ada income-nya lagi, tidak ada income-nya lagi di situ, ataupun memang tadi bisa menggunakan prinsip Pareto tadi. Ketika kita lihat, waduh, kita kan effort nih bikin produk ini. Tapi kecil banget penghasilan, cuman makan 5% dari 100%. Ya udahlah, kita berhenti dulu deh yang varian yang ini gitu. Karena ada orang yang melihat lebih produktif, lebih efektif ketika kita kita membuat sesuatu tapi impact-nya besar. Kan kayak gitu. Ada juga yang seperti itu. Wah,
Ini kalau ngomongin soal bisnis berarti nggak kelar-kelar sampai cuman sekedar iya. Ini udah azan ya? Udah azan ya? Oke, Bro, ya. Mungkin statement terakhir dari seorang Bro TW untuk orang yang mau mulai usaha nih, Bro. Teman-teman Bro and Sis Musyawarah yang mau bikin usaha seperti apa? Ya, teman-teman semua, bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya juga sampai sekarang tuh masih, masuk lagi nih. Ya bismillah ya. Teman-teman semua, Bapak Ibu, saya juga masih belajar sampai sekarang. Oh sorry, di sini Bro and Sis nggak ada Bapak Ibu ya? Bapak Ibu ya? Iya, Bapak Ibu. Bapak Ibu Iya, Bro and Sis. Jadi saya sampai sekarang masih belajar. Alhamdulillah atas izin Allah ya, Allah bantu. Saya ketemu partner yang luar biasa. Masya Allah. Ya. Akhirnya belajar ilmu bisnis juga dari mereka. Ketemu sama tim yang luar biasa. Akhirnya banyak dibantu sama tim untuk mengeksekusi strategi yang kita buat gitu ya. Cuman kalau saya sendiri seperti yang saya bilang tadi ya, mungkin saya akan ulang-ulang ini terus tadi yang kayak di awal, bahwa ketika ingin buka usaha, teman-teman semua jangan mengawali buka usaha dengan bikin produk dulu. Tapi coba cari problemnya dulu apa, lalu coba bikin produk yang menjadi solusi untuk problem tersebut. Gitu. Tentunya dengan keahlian kita. Jangan sampai solusinya adalah bukan di industri yang mau kita jalanin. Misal kayak tadi kita bikin obat, kayaknya bukan gue banget nih, ya jangan dipaksain gitu loh. Tapi kalau misalnya solusinya adalah makanan dan kita bisa bikin makanan tersebut, kenapa nggak kita jalani? Gas. Gitu. Iya, Bro, ya. Jadi itu mungkin tips yang di awal, itu dulu aja ditekankan. Karena bukan sekarang, dari dulu termasuk gue juga suka bikin usaha karena pengen bikin ini. Iya, fashion gitu ya. Pengen bikin fashion. Kenapa? Enggak pengen bikin fashion aja. Enggak gitu maksudnya. Nah, kalau menurut gue lebih baik seperti itu. Lihat dulu problem yang di masyarakat, sesuai dengan industri kita yang mau jalanin atau enggak, lalu bikinlah produk yang menjadi solusi untuk problem tersebut. Wais, Masya Allah, luar biasa. Bro Sis, mudah-mudahan apa yang disampaikan sama teman kita ini, saudara kita juga, guru kita juga, dan sahabat-sahabat kita di Rumah Musyawarah menjadi keberkahan buat kita semua. Karena kenapa? Ilmunya paling enggak ini bisa menjadi wasilah kebaikan. Karena sekali lagi kita senang lihat teman-teman kita yang sukses bisa berbagi ilmu. Apalagi buat Bro and Sis yang mau memulai usaha. Pokoknya intinya adalah cari dulu problemnya, baru tuh bikin produknya. Dan itu harus sesuai dengan passion kita lagi, balik lagi passion kita juga, iya. Waduh, luar biasa, Bro. Thank you. Sama-sama. Makasih waktunya. Kita akan ketemu lagi tahun depan bersama dengan Bro TW ya. Karena ini udah di akhir 2024 ya. Betul. Iya, kita akan ketemu tahun depan, mungkin 3 hari lagi ya. 4 hari lagi. Baik, Bro. Thank you ya sekali lagi. Jazakallah khair. Sehat selalu, salam buat keluarga dan sukses buat usahanya yang masih berjalan atau planning yang akan dijalankan oleh Bro Teguh Wisnu. Akhir kata, saya Ricky Perdana. Terima kasih buat Bro and Sis yang sudah nonton podcast ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat buat kita semua. Amin. Saya Ricky Perdana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.